Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bahas tentang statistika, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi itu sebetulnya gak beda jauh ya sama tabel-tabel yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya, gitu kan. Waktu SMP kan kalian pernah belajar tentang tabel. Terus udah gitu di kehidupan sehari-hari juga, nggak cuma di matematika, kalian pasti sering ketemu sama yang namanya tabel. Nah, tapi kalau yang tabel distribusi frekuensi itu perbedaannya di sini. Ini nilainya ada rentangnya. Ini kan ada nilai 38 sampai 45, frekuensinya 2. Nilai 46 sampai 53, frekuensinya 8. Karena tabel ini adalah data nilai ulangan matematika, artinya ada 2 orang siswa yang nilainya antara 38 sampai 45. Tapi kita nggak tahu pasti tuh si 2 orang anak itu nilainya tepatnya berapa. Apakah 38 sama 38? Apakah 38 sama 40 misalnya? Atau misalnya 39 sama 43? Kita nggak tahu. Yang pasti si 2 orang ini punya nilai antara 38 sampai 45. Kita nggak tahu tuh sebenarnya si 2 orang itu teh nilai aslinya berapa. Nah, sama yang ini juga ada 8 orang yang nilainya 46 sampai 53. 8 orang lagi nilainya 54 sampai 61 dan seterusnya. Itu yang namanya data tabel distribusi frekuensi. Kalau tabel biasa kan biasa aja ya, misalnya nilai 38 ada berapa orang, nilai 39 ada berapa orang. Nah, kayak gitu. Itu kalau tabel biasa. Sementara kalau tabel distribusi frekuensi seperti ini. Ada beberapa istilah penting dalam tabel distribusi frekuensi. Ada 7 di sini. Yang pertama, banyaknya kelas, panjang kelas, nilai tengah, batas bawah, batas atas, tepi bawah, tepi atas. Nah, yang kayak gimana? Yang pertama, kita bahas banyak kelas dulu. Banyak kelas itu kalian tinggal hitung tabelnya aja. Ini kan ada barisnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka banyak kelasnya adalah 7. Kalau yang ini kan ini cuma judul kolom doang kan, jadi nggak dihitung. Hitungnya mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi banyak kelasnya ada 7. Kalau panjang kelas itu apa? Panjang kelas itu nilai yang termuat di setiap kelasnya. Jadi ini kan kelas yang pertama nih, ini kelas kedua, kelas 3 sampai kelas ke-7. Nilainya ada 38 sampai 45. Berarti hitung mulai dari 38 sampai 45 itu berapa? 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Berarti ada 8. Berarti di sini panjang kelasnya 8. Nah, panjang kelas dari kelas yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 itu pasti sama. Setiap kelas pasti memiliki panjang kelas yang sama. Coba buktiin, mulai dari 70 sampai 77. Dihitungnya mulai dari 70 ya. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. 8 kan? Gitu. Jadi ini pasti semuanya panjang kelasnya ada 8. Sampai situ paham? Oke. Nomor 3 nilai tengah. Nilai tengah kita skip dulu. Kita bahas dulu batas bawah. Yang namanya batas bawah itu adalah angka-angka yang di sebelah sini, yang awal, angka-angka awal. Jadi kalau batas bawah itu biasanya disingkat dengan BB. Berarti kalau kelas yang pertama batas bawahnya adalah 38. Kalau yang kelas kedua 46, yang ketiga 54, kemudian yang keempat 62, selanjutnya 70, 78 dan 86. Itu batas bawah. Kemudian yang kelima batas atas. Kalau ini batas bawah berarti yang ini adalah batas atas. Batas atas singkatannya BA 45, 53, 61, 69, 77, 85 dan 93. Itu batas bawah, batas atas. Nah, sekarang nilai tengah. Nilai tengah itu namanya juga kan tengah ya, nilai tengah berarti dia di tengah-tengah. Gimana cara menghitungnya? Tinggal hitung batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Gitu. Nilai tengah biasanya simbolnya adalah X, I. I-nya indeks di bawah, X-nya X kecil.
Nah, berarti tinggal dijumlahin tuh. 38 ditambah 45 sama dengan 83. 83 dibagi 2 berarti 41,5 gitu. Kemudian yang kedua, jumlahin. Jadi 99 dibagi 2, 99 dibagi 2 berarti 49,5 dan seterusnya. Itu ya, ini untuk kelas nilai tengah kelas pertama, nilai tengah kelas 2 sampai akhir nanti bisa kalian cari nilai tengahnya. Selanjutnya tepi bawah. Tepi bawah biasanya disingkat dengan TB. Yang namanya tepian berarti kan apa ya? Logikanya gini, misal ada kebun. Ini ada kebun, kemudian yang namanya tepi itu pagarnya. Nah, berarti kan si pagar itu ada di benar-benar ada di luar ya, ada di sisi banget gitu, mengelilingi kebun. Jadi, kalau misalnya kelasnya 38 sampai 45, yang namanya tepi itu bukan 38-nya, tapi dia harus mundur. Tapi bukan 37 juga kalau mundur. Mundurnya cukup 0,5. Jadi nanti yang namanya tepi bawah itu rumusnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Jadi di sini batas bawahnya 38 dikurangi 0,5 jadi 37,5. Ini jadi 45,5. Ini jadi 53,5 dan seterusnya sampai kelas yang terakhir 86 jadi 85,5 gitu. Jadi kalau misalnya nyari tepi bawah tinggal cek ini yang paling kiri dikurangi 0,5. Itu kalau tepi bawah. Terakhir yang tepi atas. Tepi atas juga sama. Berarti kalau misalnya yang tepi atas nggak boleh batas atasnya, tapi nggak boleh dikurangi 0,5. Kalau misalnya dikurangi 0,5 berarti kan 44,5. 44,5 kan masih masuk geng yang ini gitu. Jadi harus di luar dari geng ini. Kan 37,5 itu nggak masuk sini. Berarti kalau misalnya yang di luarnya lagi adalah 45,5. Berarti kalau 45,5 rumusnya batas atas ditambah 0,5. Jadi kalau atas itu harus naik, kalau misalnya yang bawah berarti turun. Singkatannya adalah TA biasanya. Berarti ini jadi ditambah 0,5, 45,5, 53,5, 61,5 dan seterusnya ini sampai 93,5 gitu. Itu tentang tabel distribusi frekuensi. Paham? Kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan, ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.